Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyaknya hingga tidak bisa kita hitung, dan nikmat yang paling banyak, nikmat yang paling afdal adalah nikmat hidayah. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita harapkan dapat menolong kita nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sobat-sobat Ahgopos, sobat-sobat yang ada di Indonesia maupun yang ada di Yaman, hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul menyeimbangkan dunia dan akhirat. Kita tahu bahwa Allah itu mencela orang-orang yang hanya memerdulikan, yang hanya memikirkan urusan dunianya tanpa memikirkan urusan akhirat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 200, Allah berfirman, "Saminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq." Allah berfirman, ada orang yang dia hanya berdoa, yang berkata, "Ya Allah, berikan aku dunia. Berikan aku dunia. Berikan aku mobil. Berikan aku motor. Berikan aku harta yang banyak." Apa kata Allah? "Wa ma lahum fil akhirati min khalaq." Mereka tidak dapat apa-apa di akhirat kelak. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang berdasarkan orang-orang yang wukuf di Arafah, dan dia hanya meminta di dalam doanya tahun yang penuh hujan, tanah yang subur, dikaruniai anak yang baik, tanpa berdoa sesuatu apapun yang berkaitan dengan akhiratnya. Tapi dalam waktu yang sama, Allah memuji orang-orang yang memikirkan dunia dan akhiratnya secara bersamaan. Nah, di ayat selanjutnya Allah berfirman, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dan ada juga orang yang berdoa, "Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, berikan aku kebaikan di akhirat, waqina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka." Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat bagian apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi apakah salah mengejar dunia? Tidak, tentu tidak. Ya boleh-boleh saja mengejar dunia. Tetapi jangan sampai itu membuat kita luput terhadap akhirat. Jadi, siapa sih orang yang bisa menyeimbangkan dunia dan akhiratnya? Orang yang paling bisa menyeimbangkan dunia dan akhiratnya adalah orang yang rela meninggalkan urusan dunia yang haram demi melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Misalnya apa? Misalnya ada orang yang kerja di bank, ada orang yang kerja di tempat-tempat yang itu banyak maksiat, yang dia ikut membantu maksiat di situ. Nah, dia tahu ini adalah hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dia tahu ini adalah hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Karena dia tahu itu, maka dia tinggalkan. Maka dia tinggalkan pekerjaannya itu. Atau dia di dalam hubungan yang diharamkan oleh Allah. Nah, ketika dia tahu itu diharamkan, maka dia tinggalkan ini. Orang-orang seperti ini disebutkan di dalam hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi, dalam Musnad Ahmad dijelaskan
innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Sesungguhnya kamu tidaklah meninggalkan sesuatu demi Allah Ta'ala kecuali Allah ganti dia. Allah ganti dengan apa yang lebih baik untuknya. Jadi jika kita bisa meninggalkan perbuatan buruk yang dibenci oleh Allah, ataupun pekerjaan, ataupun hubungan yang diharamkan oleh Allah, kita meninggalkannya demi Allah Ta'ala, niat untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik sebagai penggantinya. Nah, siapa lagi orang-orang yang bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat? Nah, orang-orang yang bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat adalah orang-orang yang di tengah sibuk-sibuknya ia dengan urusan dunianya, dia tetap memikirkan, dia tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban-kewajiban agamanya. Salatnya tidak tinggal, puasanya tidak tinggal, zakatnya tetap ia tunaikan. Nah, dia laksanakan semua itu. Dan lebih baik lagi, jika ia punya satu amalan sunnah yang bisa ia rutinkan. Dan tak perlu banyak-banyak. Cukup satu saja yang penting istiqomah. Makanya di dalam hadis Muslim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Habbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa inqallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang yaitu terus-menerus. Walaupun dia sedikit. Jadi rutinkan amalan apa teman-teman yang bisa lakukan. Mau itu sholat duha, mau itu sholat tahajud, mau itu dalam bulan Ramadan ini kita ada tarawih, dia rutin tarawih di masjid. Dia selalu tarawih di masjid. Rutinkan satu amal sunnah yang bisa kita kerjakan. Dan juga teman-teman sekalian, satu kewajiban yang sering dilupakan oleh orang-orang adalah menuntut ilmu agama. Jadi walaupun dia sibuk dengan urusan dunia, tapi ia tetap merutinkan ikut majelis ilmu, merutinkan ikut kajian-kajian yang dia itu bersifatnya fardu ain baginya. Kajian fikih, kajian akidah, kajian tasawuf, ia ingin tetap mengikuti itu walaupun dia sibuk-sibuknya dengan dunia. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang bisa menyeimbangkan dunia dan akhiratnya. Jadi teman-teman, semoga kita menjadi orang yang tidak hanya baik di segi dunia, tapi juga baik dari segi akhirat. Kita bahagia di dunia dan juga kita bahagia di akhirat. Sekian dari ceramah ataupun nasihat yang saya sampaikan. Sebelum ini untuk teman-teman sekalian, ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.